Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Itu semua berkat pemeliharaan Tuhan. Pagi ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu meluangkan waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema penderitaan, berkat di balik penderitaan. Kita akan membuka bersama-sama ayat firman Tuhan di dalam Alkitab kita, Kejadian 41 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-57. Ini merupakan nats kita pada pagi hari ini. Namun kita tidak akan membaca keseluruhan dari ayat ini. Saya hanya akan membacakan 2 ayat dari nats tersebut. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-40 dan ayat yang ke-44. Kejadian 41 ayat yang 40 dan ayatnya yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan, Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat yang ke-44, berkatalah Firaun kepada Yusuf, Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Kedua ayat ini merupakan perkataan Firaun, Raja Mesir kepada Yusuf, di mana Yusuf dilantik menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Kalau kita membaca kedua ayat ini, tentunya kita menginginkan mau menjadi seperti Yusuf, bahwa Yusuf menjadi orang kepercayaan raja. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Yusuf sukses, Yusuf diberkati, Yusuf terkenal. Itu semuanya merupakan hal yang semua kita manusia mau, butuhkan, dan inginkan. Namun kita harus melihat proses yang dialami oleh Yusuf sampai dia berada pada titik tersebut. Bagaimana prosesnya sehingga dia berada di puncak karirnya. Dia tidak mengalami proses yang singkat, namun dia mengalami proses yang cukup panjang. Kurang lebih Yusuf mengalami proses sekitar 20 tahun untuk sampai pada puncak karirnya. Kita lihat 20 tahun itu dari awal dia bermimpi sampai mimpi itu digenapi di dalam kehidupan Yusuf. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Ketika Yusuf baru bermimpi bahwa berkas-berkas saudara-saudaranya tunduk kepadanya, umur Yusuf ketika itu 17 tahun. Jemaat boleh mengecek sendiri di rumah di Kejadian 37 ayat 2. Ketika Yusuf dilantik oleh Firaun, Yusuf berumur 30 tahun. Dan jemaat boleh mengecek di Kejadian 41 ayat 46. Dan ditambah 7 tahun masa kelimpahan, Kejadian 42 ayat 6 dan 9. Yusuf memperoleh berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan setelah ia melalui masa-masa penderitaan yang cukup lama dalam kehidupannya. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari Yusuf. Apa yang menjadi rahasia Yusuf sehingga ia dapat melalui masa-masa penderitaannya yang begitu panjang sehingga dia boleh menikmati berkat yang telah disediakan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat ada 2 hal yang Yusuf lakukan
sehingga dia boleh memperoleh berkat di balik penderitaannya. Yang pertama, Yusuf percaya akan janji Tuhan. Yusuf mempercayai janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, Yusuf mempercayai janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupannya. Seberapa kita hari ini kita masih mempercayai janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya dan semua kita sama seperti Yusuf. Kita mempunyai mimpi yang besar, mimpi yang luar biasa. Namun, apakah situasi saat ini memungkinkan kita untuk dapat memperoleh mimpi itu, untuk dapat menggapai mimpi itu? Kita saat ini juga sedang berada dalam posisi Yusuf. Tidak ada pengharapan untuk memperoleh janji Tuhan itu, untuk memperoleh berkat Tuhan itu, untuk memperoleh mimpi itu. Namun, mari kita bersama-sama belajar untuk mempercayai janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini merupakan janji Tuhan kepada kita semua, bahwa Tuhan akan memberikan kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Mari kita semua yang melihat saat ini, yang mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita mempercayai janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita juga membuka dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mengatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yusuf juga percaya bahwa Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan Yusuf. Sekalipun saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf, namun Allah sanggup mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Allah sanggup memakai hal yang kurang baik itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Yusuf. Jemaat boleh melihatnya di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Dari peristiwa ini, dari peristiwa yang saat ini kita alami, kita sama-sama percaya bahwa Allah juga sanggup mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sekalipun kondisi saat ini sangat tidak menguntungkan, sangat mengkhawatirkan, sangat tidak baik, kelihatan buruk, namun kita yakin dan percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan dapat mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kita melalui peristiwa ini. Dan poin yang kedua, yaitu Yusuf sabar menanti waktu Tuhan. Yang kedua, Yusuf sabar menanti waktu Tuhan. 20 tahun bukan waktu yang singkat, namun Yusuf tetap sabar. Dia sabar menanti waktu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, mari kita sama-sama mempercayai janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mari kita sabar menanti waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa dikuatkan, iman percaya kami boleh semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.